Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku peserta didik agar mampu. Yang pertama, memahami potensi diri dan memahami kelebihan, pemantapan pemahaman kelemahan diri dengan usaha-usaha penanggulangannya. Kemudian, pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Dan yang terakhir, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohani maupun jasmani. Baik, yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling dalam bidang sosial. Menurut Jumhur dan Surya, bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dalam lampiran Permendikbud nomor 111 dijelaskan bahwa pengertian bimbingan dan konseling sosial adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling sosial, yaitu bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu. Yang pertama, berempati terhadap kondisi orang lain. Kedua, memahami keberagaman latar sosial budaya. Ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Keempat, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. Kelima, berinteraksi sosial yang efektif. Keenam, bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab. Dan terakhir, mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling sosial. Secara umum, lingkup materi bimbingan dan konseling sosial meliputi pemahaman keberagaman budaya, nilai-nilai dan norma sosial, sikap positif, empati, altruistis, toleran, peduli, dan kerjasama. Keterampilan penyelesaian konflik secara produktif dan keterampilan hubungan sosial yang efektif. Nah, di samping itu ada juga pokok-pokok bidang sosial yang dirinci sebagai berikut. Pertama, pengembangan dan pemantapan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian pengembangan dan pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis dengan produktif sebaya. Kemudian pengenalan, pemahaman, dan pemantapan tentang peraturan, kondisi, tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta upaya kesadaran untuk melaksanakan secara dinamis dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi serta dinamis, kreatif, dan produktif. Kemudian, layanan bimbingan dan konseling dalam bidang belajar atau akademik. Pengertiannya sendiri yaitu merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik seperti pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan, penyelesaian tugas-tugas dan latihan, pencarian dan penggunaan sumber belajar, perencanaan pendidikan lanjutan, dan lain sebagainya. Dalam lampiran Permendikbud nomor 111 dijelaskan bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan konselor atau guru, bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, keterampilan merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar yang optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup. Adapun tujuan bimbingan dan konseling belajar yaitu yang secara khusus adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Kemandirian bertujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mandiri dalam belajar. Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling belajar secara umum yaitu bertujuan untuk membantu peserta didik
Yang pertama, menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar. Yang kedua, memiliki kebiasaan dan sikap belajar yang positif. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan yang efektif. Yang kelima, memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesiapan menghadapi ujian. Adapun ruang lingkup bimbingan dan konseling belajar atau akademik yaitu tertera dalam lampiran Permendikbud nomor 111 meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang efisiensi dan keefektifan belajar pada satuan pendidikan dan sepanjang kehidupannya, menyelesaikan studi pada satuan pendidikan, memilih studi lanjut, dan makna prestasi akademik dan non-akademik dalam pendidikan, dunia kerja, dan kehidupan masyarakat. Kemudian ada juga pokok-pokok materi bimbingan dan konseling akademik, yaitu A. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengembangkan keterampilan belajar, mengerjakan tugas-tugas pelajaran, dan menjalani program penilaian hasil belajar. B. Pemahaman pemantapan, disiplin, belajar dan berlatih, baik secara mandiri ataupun kelompok. Yang C. Pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Poin D. Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, budaya hanya ada di sisi karir. C. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang D. Memahami relevansi, kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Kemudian, ruang lingkupnya. Berdasarkan Permendikbud nomor 111 meliputi pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan menempuh masa transisi secara positif dari masa bersekolah ke masa bekerja, pengembangan kesadaran terhadap pilihan karir, informasi bekerja, ketentuan sekolah dan pelatihan kerja, kesadaran akan hubungan beragam tujuan hidup dengan nilai bakat, minat, kecakapan, dan kepribadian masing-masing. Samping itu, dalam bidang bimbingan karir ini, pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan karir. Bidang ini memuat pokok-pokok berikut ini. Yang pertama, pengenalan terhadap dunia kerja dan usaha untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan harinya. Kemudian, pengenalan dan pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Kemudian, pengembangan dan pemantapan informasi tentang kondisi, tuntutan, kehidupan dunia kerja, jenis pekerjaan tertentu, serta latihan kerja sesuai dengan karir. Dan yang terakhir, pemantapan cita-cita karir sesuai dengan bakat minat dan kemampuan, serta pemantapan sikap positif dan objektif terhadap pilihan karir. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan penuturan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.